Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H kelas AKM 1C013 akan menjelaskan hasil pekerjaan kami untuk tugas week 10. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NPM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Sabila Oktaviona dengan NPM akhir 074. Perkenalkan, saya Aisyah Khalifatul Rasyidah dengan NPM akhir 150. Saya Imanyar Safitri dengan NPM 175. Untuk soal yang pertama, jadi ada pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bantan Construction untuk membangun gedung dengan harga 1.400.000.000 di atas tanah seharga 100 juta. Tanah tersebut dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. Pada tanggal 1 Januari membayar 210 juta, pada tanggal 1 Maret 300 juta, pada tanggal 1 Mei 540 juta, pada tanggal 31 Desember 450 juta, sehingga totalnya menjadi 1.500.000.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Tinitan memiliki utang berikut pada tanggal 31 Desember 2023. Jadi utang Tinitan yang secara spesifik itu berhubungan dengan konstruksi, ada bunga 15% untuk wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung pada tanggal 31 Desember 2022 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, sejumlah 750 juta. Hasil bayarnya sejumlah 750 juta. Sedangkan utang piutang yang lainnya, itu yang pertama ada bunga 10% dengan wesel bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sejumlah 550 juta. Kemudian pada utang yang kedua itu ada bunga 12% dengan obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada 31 Desember. Nah, sejumlah 600 juta. Nah, di soal ini diminta untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023, bunga yang dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan, dan total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi untuk menjawab soal 1A, itu ditanya untuk menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh Tinitan itu dilakukan selama 4 kali. Yang pertama itu pada tanggal 1 Januari dengan jumlah 210 juta. Jadi tabelnya ini dalam ribuan ya. Dengan jumlah 210 juta itu untuk mencari periode kapitalisasinya 12 per 12. Maksudnya dari 12 per 12 itu mulai dari Januari sampai ke Desember 2023 itu sebanyak berapa bulan. Nah, kemudian kita mencari jumlah rata-rata tertimbang pada tanggal 1 Januari 2023 dengan cara mengalihkan jumlah pengeluarannya dengan periode kapitalisasi sehingga didapatkan sebesar 210 juta. Untuk pada tanggal 1 Maret 2023, jumlah pengeluaran yang dilakukan Tinitan itu sebanyak 300 juta. Untuk periode kapitalisasinya itu 10 bulan per 12 bulan. Sehingga didapatkan jumlah rata-rata tertimbang pada tanggal 1 Maret 2023 itu sebanyak 250 juta. Sedangkan pada tanggal 1 Mei 2023, Tinitan mengeluarkan sejumlah uang 540 juta, sehingga periode kapitalisasinya dari 1 Mei ke 31 Desember itu sebesar 8 bulan per 12 bulan, sehingga jumlah rata-rata tertimbangnya 360 juta. Kemudian pada tanggal 31 Desember, Tinitan mengeluarkan sejumlah uang 450 juta, sehingga periode kapitalisasinya itu 0. Sehingga jadi jumlah rata-rata tertimbang pada tanggal 31 Desember 2023 itu 0. Nah, kemudian rata-rata tertimbang tadi untuk tiap pembayaran apa di total sehingga menghasilkan 820 juta. 820 juta itu dinyatakan sebagai akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Next.
Selanjutnya, jawaban 1B yaitu menghitung bunga yang dapat dihindarkan. Nah, jadi total rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran tahun 2023 sebesar 820 juta dolar. Dari jumlah tersebut, 750 juta itu dari pinjaman spesifik wesel bayar dengan suku bunga 15%, menghasilkan bunga yang dapat dihindarkan sebesar 112.500.000. Sisanya yaitu 70 juta dari pinjaman lainnya dengan suku bunga 11,04%, menghasilkan bunga yang dapat dihindarkan sebesar 7.730.435. Nah, 11,04% ini dari perhitungan suku bunga. Jadi perhitungan suku bunga rata-rata pinjaman lainnya dihitung dari dua sumber, yaitu wesel bayar dengan prinsipal 550 juta dikalikan suku bunga 10% menghasilkan bunga sebesar 55 juta dolar. Dan obligasinya prinsipalnya 600 juta dikalikan suku bunga 12% menghasilkan interest sebesar 72 juta dolar. Untuk perhitungan tingkat kapitalisasi didapat dari total interest dibagi total prinsipal. Jadi 127 juta dibagi 1.150 juta menghasilkan 11,04%. Jadi total bunga yang dapat dihindarkan sebesar 120.230.435. Lalu selanjutnya yaitu mencari berapa total bunga yang harus dikeluarkan sesungguhnya. Yang pertama yaitu mencari wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan sebesar 750 juta dikalikan 0,15% dan 112.500.000. Lalu mencari wesel bayar 5 tahun sebesar 550 juta dikali 0,10%, hasilnya 55 juta. Dan mencari obligasi yang sebesar 600 juta dikali 0,12%, hasilnya 72.239.500.000. Selanjutnya yaitu soal dari grup H. Yang pertama yaitu mengenai akuisisi. Pada soal pertama, PT Cahaya Sentosa pada tanggal 1 Juli 2023 mengakuisisi sebuah mesin cetak baru untuk lini produksi bukunya. Nah, untuk rincian biayanya yaitu yang pertama, harga pembelian mesin sebesar 2 miliar, biaya pengangkutan dan asuransi itu sebesar 150 juta, untuk biaya pemasangan dan uji coba mesin sebesar 100 juta, lalu untuk pelatihan operator khusus atas penggunaan mesin sebesar 50 juta dan diskon pembelian 5% dari harga mesin karena pembelian kuantitas besar. Lalu diminta untuk menghitung total biaya perolehan mesin cetak yang harus dicatat sebagai aset properti, plant and equipment. Lalu yang kedua, membuat jurnal akuntansi pada tanggal 1 Juli 2023 untuk pencatatan akuisisi mesin tersebut. Yang ketiga, jika masa mesin manfaat ekonomis mesin diperkirakan 10 tahun dengan nilai residu 200 juta, hitung beban penyusutan per tahun dengan metode garis lurus. Nah, untuk jawabannya yaitu mencari total biaya perolehan yang dimana menjumlahkan semua dari mengenai harga pembelian mesin sebesar 2 miliar, lalu dikurangi dengan 1 juta karena ada diskon 5%, yaitu dengan mengalihkan harga pembelian mesin sebesar 2 miliar dikali 5%, dan biaya pengangkutan dan asuransi 150 juta, biaya pemasangan dan uji coba 1 juta, dan pelatihan operator sebesar 50 juta. Dan untuk total biaya perolehan dari pembelian mesin yaitu 2 miliar 200 juta. Dan untuk jurnalnya yaitu ini dikarenakan pembeliannya menggunakan tunai, jadi untuk mencatat jurnalnya yaitu dengan
mesin cetak pada kas sebesar 2.200.000.000. Dan untuk mencari beban penyusutannya dengan garis lurus, yaitu dengan harga perolehan sebesar 2.200.000.000 dikurangi nilai residunya sebesar 200 juta dibagi masa manfaat aset sebesar 10 tahun, diperoleh beban penyusutannya yaitu 200 juta. Selanjutnya yaitu soal yang 2B. Soalnya yaitu PT Transportindo membeli sebuah kendaraan operasional pada tanggal 1 Januari 2021 dengan harga 80 juta. Kendaraan tersebut diperkirakan memiliki umur manfaat 4 tahun dengan nilai residu sebesar 8 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2024, setelah 3 tahun digunakan, kendaraan tersebut dijual. Hitung 1. Penyusutan per tahun. 2. Akumulasi penyusutan hingga saat penjualan. 3. Nilai buku kendaraan pada saat penjualan. Next. Yang pertama yaitu menghitung nilai kendaraan saat penjualan. Penyusutan per tahunnya dihitung dengan harga kendaraan 80 juta dikurangi 8 juta dibagi 4 tahun. Nilai residunya yaitu totalnya 18 juta. Kemudian akumulasi penyusutan selama 3 tahun. 18 juta dikali 3 tahun setelah digunakan, totalnya 54 juta. Kemudian 3, menghitung nilai buku saat penjualan, yaitu 80 juta dikurangi akumulasi penyusutan 54 juta, totalnya 26 juta. Kemudian untuk jurnalnya yang pertama sesuai nilai buku atau impas, yaitu kas pada debit 26 juta, akumulasi penyusutan pada debit 54 juta, kendaraan di kredit 80 juta. Kemudian yang B, kendaraan dijual sebesar 30 juta atau laba, debit pada kas pada debit 30 juta, akumulasi penyusutan pada debit 54 juta, kendaraan pada kredit 80 juta, laba penjualan aset 4 juta. Kendaraan dijual sebesar 20 juta atau rugi, kas di debit 20 juta, akumulasi penyusutan di debit 54 juta, rugi penjualan asetnya 6 juta, kendaraan di kredit 80 juta. Sekian presentasi dari grup H, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.